Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, Ibu dosen pembimbing, Bu Syarifah Meli MSTMT yang saya hormati. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan, yang pertama saya Hairul Hadis, yang kedua ada Aldi Firmansyah, dan yang ketiga ada Siska Apeliani. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perencanaan drainase perkotaan. Pengertian drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dan pengertian dari drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan atau urban yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Macam-macam drainase. Macam-macam drainase itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, drainase menurut asalnya. Menurut asalnya, drainase dibedakan menjadi 2, yaitu yang A ada saluran alam natural dan yang B ada saluran buatan atau artifisial. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang kedua ada menurut letak saluran. Yang A ada drainase permukaan, yang B ada drainase bawah permukaan, yang C ada drainase memanjang, dan yang D ada drainase melintang. Dan yang ketiga itu menurut konstruksi. Yang A saluran terbuka. Saluran terbuka yaitu lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase non air hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan. Berikut adalah contoh gambarnya. Dan yang B adalah saluran tertutup, yaitu saluran yang pada umumnya sering dipakai untuk aliran kotor atau air yang dapat mengganggu kesehatan atau lingkungan, atau untuk saluran yang terletak di kota permukiman. Yang keempat, menurut fungsinya. Yang A ada single purpose. Single purpose yaitu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan satu jenis air buangan, misalnya air hujan saja, atau jenis air buangan yang lain seperti limbah domestik, air limbah industri, dan lain-lain. Yang B ada multipurpose. Multipurpose yaitu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan beberapa jenis air buangan, baik secara bercampur maupun bergantian. Berikut adalah jenis-jenis drainase. Jenis-jenis drainase itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada land and smoothing. Land grading atau mengatur tahap kemiringan lahan, dan land smoothing atau penghalusan permukaan lahan diperlukan untuk area lahan untuk menjamin kemiringan yang berkelanjutan secara sistematis yang dibutuhkan untuk penerapan saluran drainase permukaan. Yang kedua itu ada drainase acak atau random fill drains. Drainase ini merupakan gambaran yang menunjukkan pengelolaan untuk mengatasi masalah cengkungan atau lubang-lubang tempat berkumpulnya air. Lokasi dan arah dari saluran drainase disesuaikan dengan kondisi topografi lahan. Yang ketiga ada drainase paralel parallel fill drains. Drainase ini digunakan pada tanah yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 1% sampai 2%. Sistem saluran drainase paralel ini digunakan. Sistem drainase ini dikenal sebagai sistem bendungan. Yang keempat ada drainase mole. Drainase mole biasanya disebut sebagai lubang tikus berupa saluran bulat yang konstruksinya tanpa dilindungi sama sekali. Pembuatannya tanpa harus menggali tanah, cukup dengan menarik dengan traktor bantukan baja bulat yang disebut mole yang dipasang pada alat seperti bajak di lapisan tanah subsoil pada kedalaman dangkal. Yang D ada pola jaringan. Pola jaringan itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada siku. Siku dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuangan akhir berada di tengah kota. Berikut contoh gambar pola jaringan drainase siku. Yang kedua ada paralel. Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang sekunder yang cukup banyak dan pendek-pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Berikut contoh gambar pola jaringan drainase paralel. Yang ketiga ada grid iron.
Untuk daerah di mana sungainya terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpulan. Berikut contoh gambar pola jaringan drainase. Yang keempat ada alamiah. Sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Berikut contoh dari gambar pola jaringan drainase alamiah. Yang kelima ada radial. Pada daerah berbukit, sehingga pola saluran memecar ke segala arah. Berikut adalah contoh gambar dari pola jaringan drainase radial. Yang E ada fungsi dari drainase perkotaan. Fungsi drainase perkotaan itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama fungsi drainase perkotaan yang A mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Yang B mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya. Yang C mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Yang D ada meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah atau konservasi air. Yang E melindungi sarana dan prasarana yang sudah terbangun. Yang kedua berdasarkan fungsi pelayanan. Yang A sistem drainase lokal. Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial. Yang B sistem drainase utama. Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Yang C pengendalian banjir atau flood control. Sungai yang melalui wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai sehingga tidak mengganggu dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga berdasarkan fisiknya. Yang A sistem saluran primer. Saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Yang B, sistem saluran sekunder. Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya dan meneruskan air ke saluran primer. Yang C, sistem saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. Dalam perencanaan dan pembangunan suatu drainase perlulah strategi yang dapat diandalkan sehingga sistem drainase berjalan dengan lancar tanpa timbulnya permasalahan di kemudian hari. Adapun yang harus diperhatikan yaitu lokal dengan pengaturan dan pengelolaan sungai, mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Adapun contoh gambar alur perencanaan sebagai berikut. Berikut contoh gambarnya bisa kita saksikan bersama. Contoh drainase. Yang F ada pembangunan sistem drainase. Yang pertama prinsip-prinsip utama. Yang A meresap air ke dalam tanah. Yang B didasarkan pada konsep berwawasan lingkungan. Yang C digunakan sistem pompa. Yang D meminimalisasi pembebasan lahan. Yang E meminimalkan aliran permukaan dan memaksimalkan resapan. Yang F pelaksanaannya harus memperhatikan segi hidraulik dan tata letak dalam kaitannya dengan prasarana lainnya, yaitu jalan dan utilitas kota. Yang G ada pemeliharaan. Yang H perkembangan kota dan rencana sarana dan prasarana. Yang I konstruksi, biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Yang kedua parameter penentu prioritas penanganan. Yang ada parameter genangan meliputi tinggi genangan, luas genangan dan lamanya genangan terjadi. Yang B parameter frekuensi terjadinya genangan setiap tahunnya. Yang ketiga, faktor medan dan lingkungan. Yang A yaitu topografi dan kestabilan tanah. Yang keempat, rencana induk. Rencana induk sistem drainase perkotaan adalah perencanaan menyeluruh sistem drainase pada suatu wilayah perkotaan untuk perencanaan 25 tahun. Yang kelima, ada studi kelayakan. Yang A perencanaan sistem drainase perkotaan atau lebih daerah pengaliran air
untuk waktu 5 atau 10 tahun. Yang B, lingkupnya diarahkan pada daerah prioritas yang telah ditentukan dalam rencana induk. Yang keenam, perencanaan teknik. Yang A, perencanaan teknik dibuat untuk daerah prioritas yang telah mempunyai studi kelayakan atau rencana kerangka atau outline plan. Yang B, rencana teknis harus membuat persyaratan teknis dan gambar teknis, kriteria perencanaan dan langkah-langkah konstruksi. Yang C, salah satu rumus yang dapat digunakan dalam mendesain saluran drainase adalah metode rasional. Sekian, terima kasih saya ucapkan atas presentasi dari kelompok 15. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.